Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Adelia. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Stambuk 2019. Di sini saya ingin membuat video pelajaran mengenai sejarah pemikiran ekonomi. Adapun tugas hari ini saya lakukan untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Video pembelajaran sejarah pemikiran ekonomi yang saya ambil dari topik pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Perkembangan dan pemikiran ekonomi masa Yunani kuno. Konsep-konsep ekonomi dari masa Yunani kuno ditemukan terutama dalam ajaran-ajaran agama, kaidah-kaidah hukum, etika atau aturan-aturan moral. Misalnya dalam kitab Hammurabi dari Babilonia tahun 1700 sebelum Masehi, masyarakat Yunani telah menjelaskan tentang rincian petunjuk-petunjuk tentang cara-cara berekonomi. Beberapa konsep ekonomi di zaman Yunani kuno yang berkembang pada saat itu adalah bisa kita lihat yang pertama, pertanian merupakan dasar perekonomian. Yang kedua, pentingnya aktivitas ekonomi dilakukan dengan tarif dan bijaksana. Yang ketiga, tata dan perilaku ekonomi berkaitan erat dengan aturan sosial di mana kegiatan tersebut berlangsung. Yang keempat, produksi dan barter diberi hanya jika bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, distribusi dan barter barang dan jasa hendaknya diatur secara adil dengan pengaturan struktur kemasyarakatan sehingga setiap warga masyarakat memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, konsep ekonominya berdasarkan ajaran kitab suci bahwa cinta dan uang adalah akar dari segala kesejahteraan. Adapun tokoh-tokoh di dalam pada zaman Yunani kuno ini antara lain yaitu yang pertama, Plato pada tahun 427 sebelum Masehi sampai dengan 347 sebelum Masehi. Yang kedua, Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai dengan 322 sebelum Masehi. Dan yang terakhir yaitu Xenophon pada tahun 440 sebelum Masehi sampai dengan 355 sebelum Masehi. Saya akan menjelaskan ketiga tokoh-tokoh pada zaman Yunani kuno ini. Yang pertama yaitu Plato. Plato pada zaman ini pada tahun 427 sebelum Masehi sampai dengan 347 Masehi. Pada Plato ini dikatakan bahwa Plato ini membentuk negara yang ideal. Negara yang ideal itu terbentuk apabila pembagian kerja, pemerataan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas SDM, di mana dikatakan bahwa intinya Plato ini semua negara-negara itu bisa ideal apabila kesejahteraan, pembagian kerja dan pemerataan terhadap sumber daya manusia itu bisa ditingkatkan sesuai kemampuan dan kualitasnya. Mari sedikit kita bercerita tentang Plato. Plato dilahirkan pada tahun 428 sampai 347, meninggal sebelum Masehi. Pada tahun awal perang Peloponnesos, dia seorang bangsawan yang masih punya kekerabatan dengan kalangan keluarga Athena. Di masa remaja, dia berkenalan dengan filosof Socrates yang jadi guru sekaligus sahabatnya, yang sangat dicintai dan dihormati. Menurut Plato, Socrates adalah orang yang terbijaksana, jujur, terbaik dari semua manusia yang pernah dia kenal. Hingga pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates diseret ke pengadilan dengan tuduhan merusak akhlak dan berbuat yang tidak sesuai dengan aturan angkatan muda Athena. Socrates dihukum mati sehingga membuat Plato benci terhadap pemerintahan demokratis.
Setelah Sokrates mati, kemudian ia meninggalkan Athena selama 12 tahun. Sekitar tahun 387 sebelum Masehi, dia kembali ke Athena, mendirikan sekolah dan mengajar sekaligus menulis ilmu filsafat. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Aristoteles. Ia pemimpin pada abad Yunani kuno sekitar pada tahun 427 sampai 347 Masehi sebelum Masehi. Pada masa kejayaannya, ia mempunyai karya yang berjudul Republik, yang mempunyai pemikiran tentang filsafat murni yang dipengaruhi oleh Pythagoras, Heraklitus, Parmenides, dan Sokrates. Republik secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu pembentukan negara yang ideal, filsafat murni tentang perbedaan realitas, dan membentuk para pemuda untuk menjadi filsuf. Menurut Plato, untuk menjadi negara yang ideal, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, tergantung pada pembagian kerja yang bertujuan untuk membangun kualitas manusia atau sumber daya manusia agar tercipta kesejahteraan manusia secara merata. Maka tiap orang perlu dan berkewajiban mengendalikan nafsu dan keserakahannya untuk memenuhi semua keinginan yang melebihi kewajaran. Ternyata, gagasan Plato tersebut hampir sama dengan gagasan yang dibuat oleh Adam Smith. Tetapi, terdapat perbedaan dalam hal ini, yaitu division of labor oleh Smith dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan output hasil yang dikembangkan oleh sumber daya manusia tersebut dan pembangunan ekonomi. Sedangkan oleh Plato dimaksudkan untuk membangun kualitas manusia. Pada masa ini, Plato juga mengamati bahwa naluri manusia untuk memperoleh barang-barang dan jasa sangat besar, jauh melebihi kebutuhan sewajarnya. Besarnya nafsu untuk memperoleh dan menguasai barang-barang dan jasa ini dipandang sebagai tantangan utama menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Oleh sebab itu, nafsu ini harus dikekang. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari tokoh Plato ini adalah pentingnya mewujudkan negara ideal, karena pada saat negara ideal itu di dalam negara ideal itu termasuklah pembagian kerja yang merata, pemerataan terhadap masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk berada pada tempatnya pada saat dia melakukan pekerjaan, agar pemerataan itu terjadi, skill yang dimiliki dapat dibayarkan upah ataupun gaji yang sesuai pula. Lanjut saja, adapun tokoh kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles ini pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan tokoh pemikir yang ulung dan yang sangat tajam, dan menjadi dasar analisis ilmuwan modern sebab analisisnya berpangkal dari data. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Trakia, Yunani Utara. Ayah Aristoteles bernama Nikomachus adalah seorang ahli ilmu kedokteran yang saat itu juga ahli biologi sekaligus sebagai dokter pribadi Raja Makedonia, yaitu Raja Amintas. Pada usia 18 tahun, dia dikirim ke Athena untuk belajar dalam bimbingan Plato yang saat itu berusia 61 tahun. Atau cucu dari Raja Amintus. Berarti Plato tadi, tokoh yang pertama, adalah cucu dari pasien ayah Aristoteles tersebut. Setelah Alexander menjadi raja, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolah Likeion. Selanjutnya,
Selanjutnya, Aristoteles meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi. Banyak karya yang telah dihasilkan dalam membangun berbagai aspek keilmuan, setidaknya terdapat 8 kategori karya yang dihasilkan, yaitu logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik, ekonomi, dan retorika secara poetika. Beberapa buku karya Aristoteles yang terkenal adalah Politics dan Nicomachean Ethics. Aristoteles berpendapat bahwa ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan bidang lain. Konsep pemikiran ekonominya didasarkan pada konsep pengelolaan rumah tangga yang baik melalui tukar-menukar. Aristoteles adalah orang yang meletakkan pemilikan dasar yang tentang nilai-nilai dan harga atau price, pertukaran barang atau exchange of commodities, dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Ia menolak kehadiran uang dan pinjam-meminjam uang dengan bunga. Uang hanya sebagai alat tukar-menukar saja. Jika menumpuk kekayaan dengan jalan minta atau mengambil riba, maka uang menjadi mandul atau tidak produktif, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi atau korupsi dan pemborosan. Aristoteles membedakan proses ekonomi ke dalam 2 cabang, yaitu kegunaan dan keuntungan. Lebih spesifik, ia membedakan ekonomik dan krematistik. Ekonomik atau ilmu ekonomi didefinisikan sebagai the art of household management, the administration of on the patrimony, the careful husbanding of resources. Sedangkan krematistik mengimplikasikan penggunaan sumber daya alam atau keterampilan manusia untuk tujuan-tujuan yang bersifat positif. Nah, di sini Aristoteles bersependapat dengan Plato bahwa pekerja kasar sebaiknya tidak memiliki hak politik sebagai warga negara. Ia juga sangat menghargai orang yang bekerja di sektor pertanian. Namun dalam hal hak milik bersama ia tidak sependapat dengan Plato. Menurutnya hak milik bersama tidak praktis dan bertentangan dengan harkat manusia. Tanpa hak milik pribadi orang tidak merasa puas karena harga dirinya hilang serta tidak dapat berbuat amal baik. Kesimpulan yang saya ambil dari tokoh Aristoteles ini yaitu ekonomi merupakan bidang tersendiri. Pengolahan rumah tangga yang baik adalah dengan tukar-menukar, adanya nilai dan adanya barang. Adanya barang baru adalah adanya harga. Nah, di sini memang Aristoteles satu pendapat dengan Plato. Namun Aristoteles ini meyakinkan dan memberikan suatu poin penting bahwa di mana uang tersebut hanya dilakukan untuk tukar-menukar saja dan tidak diperbolehkan menggunakan riba atau keuntungan yang berlebihan. Jadi Aristoteles mengatakan tukar-menukarlah barang harga dengan barang yang sesuai keinginan, jangan menimbulkan bunga ataupun riba karena pekerjaan yang engkau lakukan itu akan berdampak kepada agama diri sendiri. Jadi Aristoteles ini meyakinkan masyarakat pada zaman tersebut untuk memperhatikan uang-uang yang diberikan supaya menghindari bunga dan riba agar kesejahteraan tersebut terjadi, sesama manusia sama-sama diuntungkan. Baiklah, saya lanjutkan ke tokoh yang ketiga, yaitu Xenophon pada tahun 440 sebelum Masehi sampai 355 sebelum Masehi. Xenophon diperkirakan lahir pada tahun 431 sebelum Masehi di wilayah Deme, Athena, Yunani. Ayah Xenophon bernama
Gryllus. Xenopon merupakan seorang filsuf, pejuang, penulis, sekaligus pengagum Socrates. Xenopon meninggal sekitar tahun 355 sebelum Masehi. Ia dikenal melalui tulisannya mengenai kehidupannya sendiri, ucapan-ucapan dari Socrates, dan sejarah Yunani. Dari semua tulisannya tersebut, ucapan-ucapan dari Socrates dibukukan dalam Oikonomikos yang berisi prinsip-prinsip manajemen rumah tangga dan pertanian. Dari Oikonomikos dikenal istilah oikonomia yang berasal dari kata oikos atau rumah tangga dan nomos atau peraturan. Gabungan kedua kata ilmiah yang kita kenal sebagai ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa Xenopon inilah orang yang pertama kali menggunakan istilah ekonomi. Karya utama Xenopon adalah On the Means of Improving the Revenue of the State of Athena. Dalam bukunya tersebut, dia menjelaskan bagaimana negara meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan kesuburan tanah, keindahan alam dan kekayaan tambang alam seperti emas dan perak. Pemikiran kapitalisme telah mulai dimunculkan oleh Xenopon. Ia mengajarkan peningkatan penambangan perak untuk memajukan kesejahteraan dan perdagangan, menyetujui adanya model patungan antara perorangan dalam menjalankan usaha, namun ia juga membenarkan perbudakan dan usaha pertambangan serta usaha lainnya sebagai milik negara. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari tokoh Xenopon ini yaitu kekayaan alam yang dimiliki pada zaman tersebut berasal dari kekayaan alam dan dianjurkan melalui cara perdagangan dan perniagaan. Selain itu, Xenopon mengatakan bahwa keindahan alam adalah salah satu untuk mengembangkan suatu negara pada zaman itu. Selain kekayaan alam dan perniagaan, pertambangan juga sangat penting pada masa ini dengan bertujuan pembangunan ekonomi dengan bekerja melalui perdagangan. Xenopon membentuk suatu buku ataupun karyanya yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan perdagangan di saat itu, baik perdagangan pertambangan, kekayaan alam atau pariwisata, dan perniagaan. Salah satu perkembangan zaman dari dulu dapat kita lihat yaitu dengan perniagaan. Sebelum adanya juga agama, sudah dilakukan perniagaan. Dengan perniagaan disebarluaskanlah agama-agama sampai sekarang ini. Demikianlah presentasi saya menjelaskan tentang ekonomi Yunani kuno. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata saya ataupun kata yang saya sampaikan tidak mengandung arti ataupun terbalik. Saya mohon maaf. Demikianlah tugas ujian tengah semester yang saya lakukan, mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi, dan terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ibu Revita Yuni, SPD MPD. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.